Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Ya, sangat terdengar Mbak Feli. Ya, baik. Terima Terima kasih kasih. sudah bisa sampai di, dunia ini, dunia Politeknik Negeri Jakarta, Mbak Feli. Kemudian juga kita di, prodi BISPRO. BISPRO itu singkatan dari bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Oke, before we start, sebelum kita Recording in mulai, progress. good afternoon ya, the others also, all of my students. So thank you for participating in our public lecture or studium generale, right? Jadi hari ini kita kedatangan expert penerjemahan webtoon. Ini saya ini dulu baca dulu sedikit tentang CV dari Mbak Feli ini ya. Jadi jangan apa namanya, jangan manggilnya jangan Bu Feli ya. Masih muda, karena masih muda. Iya, jadi Mbak Feli ini lulusan dari UI ya Mbak, bahasa Korea, kemudian eee, pengalamannya sangat banyak gitu ya, karena sudah dari 2017 itu menerjemahkan webtoon ya Mbak. Nah jadi kemudian, selain, sebagai penerjemah, karir ya, Mbak, ya? Betul? Bukan takarir, Ibu. Saya Bukan? menerjemahkan buku Oh, dan buku ya, webtoon. Ya. yang buku dan webtoon. Kemudian, banyak sekali, hasil, translation-nya yang sudah di-publish ya. Jadi misalnya salah satunya itu yang paling update itu tahun 2024, saya nggak tahu nih cara bacanya, Kim Eja atau apa, Mbak? Kim Ije. Kim IJ ya. Kemudian, Map Power itu apakah, translation-nya, Mbak? Iya, Map itu Power judul ya. yang dipakai oleh penerbitnya, penerbit di sini. Ya, nah itu salah satunya ya yang paling update. Kemudian ada buku juga yang yang diterbitkan yaitu Pengantar Kesusastraan Korea, itu tahun 2020. Jadi Mbak Feli ini tadi saya lupa education-nya itu yang S1-nya di UI ya, Mbak, ya. Kemudian yang masternya itu di Sukmyung Women's University, betul ya, Mbak, ya? Iya, betul. Ya, oke. Itu, singkatnya untuk Mbak Feli, yang akan memberikan, paparan tentang, the role of, context in translating webtoon ya, Mbak, ya. Nah, Iya. kemudian tentu saja tema ini akan berkembang, sesuai dengan, wawasan Mbak Feli yang sudah, banyak gitu ya. Dan, mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat untuk, mahasiswa kami, Mbak. Kemudian juga, selain itu, juga memberikan wawasan yang, yang baru gitu ya. Karena, di sini kami itu perkuliahannya baru, penerjemahan teks yang yang umum gitu misalnya hukum, sastra, kemudian, ada, subtitling juga, kemudian ada teks jurnalistik, dan lain-lain itu. Dan untuk webtoon ini merupakan hal yang baru bagi kami. Itu saja mungkin dan, satu lagi, mohon maaf ini, ketua jurusan kami sedang ada di luar jadi tidak bisa, berkenalan dan menyapa Mbak Feli. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mbak Feli. Iya. Silakan.
Baik, terima kasih, kepada Bu Ina dan juga PNJ yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ya. Saya lebih suka, bilang sesi ini sebagai sharing karena kalau kita bicara penerjemahan itu kan sebenarnya lebih banyak praktek daripada teorinya ya Bu Ina ya. Jadi mungkin di kesempatan ini saya akan lebih banyak membagikan pengalaman Ya, saya sebagai, penerjemah khususnya webtoon ya. ya, Kebetulan secara rutin sejak 2017, mhm, saya lakukan gitu dan ya, sudah beberapa judul, cuman memang di mhm, CV tidak saya sertakan ya, judulnya karena betul betul, ya, kurang mhm, lebih sih, mhm, saya sudah menerjemahkan 5 sampai 6 judul ya, so iya, far dari mhm, 2017, mhm, untuk satu platform yaitu Line Webtoon. Mungkin mhm, teman-teman di sini ada yang suka baca webtoon juga, mungkin mhm, familiar dengan platform tersebut. Banyak yang sudah tamat juga, tapi yang masih ongoing itu ada 2 judul sampai mhm, sekarang, gitu. ya. Jadi saya secara rutin tiap minggu, eee, mengerjakan terjemahan untuk, Line Webtoon, seperti itu. Baik, mungkin saya langsung saja ya Bu Ina ya, saya Ya, izin langsung saja. Ya, mangga. jadi saya akan bercerita sambil, menunjukkan screen saya, PPT. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, baik ya. Oke, eee, ya baik, tentu saja sebelum kita menerjemahkan itu kita pasti harus tahu dulu ya jenis atau karakteristik teks yang akan kita, terjemahkan karena kan, seperti kita tahu setiap teks itu punya karakteristiknya masing-masing gitu dan mungkin gaya bahasa atau target pembacanya pun berbeda-beda, occasion atau konteks penulisannya pun berbeda-beda. Jadi pasti paling pertama itu yang perlu diketahui adalah apa sih jenis teks yang mau kita terjemahkan dan saat ini kita akan coba, mengenal konsep dasar webtoon itu sendiri, yaitu komik serial yang dipublikasikan secara daring. Di sini kan ada kata serial ya, berarti dia ini diterbitkannya itu, secara apa ya, mungkin secara periodik gitu ya, mungkin bisa dalam waktu beberapa bulan atau tahun atau bahkan bisa bertahun-tahun seperti salah satu judul yang sekarang saya kerjakan ini dia sudah terbit dari 2016 gitu, sampai sekarang belum tamat gitu, dengan setiap minggu tayang terus. Memang ada masa-masa, autornya itu dia hiatus atau cuti, tapi tetap berlanjut terus sampai sekarang gitu. Jadi dia adalah sebuah serial dan dipublikasikannya secara daring, secara digital. Jadi memang dia bentuknya pun, visualnya itu digital, bukan komik konvensional yang, dicetak di kertas. Kemudian ciri khas, utamanya yang paling membedakan dengan komik konvensional adalah layout-nya ini dia vertikal. Gitu, karena dia dioptimasi untuk layar komputer dan telepon seluler atau HP, gitu. Jadi ketika kita membaca webtoon, kita akan scroll ya, scroll atas bawah gitu, bukan ke samping, seperti itu. Nah, kemudian, ini sih sebenarnya beberapa aspek yang saya simpulkan dari pengalaman saya beberapa tahun ini dalam menerjemahkan webtoon adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan itu pertama pasti genre, kemudian target pembaca, dan rating poin ini ya, eee, karena target pembaca dan rating umur ini bisa menentukan gaya bahasa yang kita pakai. Gitu, atau, bisa juga, apakah kita akan menggunakan bahasa yang baku atau semi kasual atau sangat kasual, seperti itu kan juga bisa berpengaruh ya dari target pembaca dan rating umur, gitu. Kemudian konteks visual ini ya yang menjadi tema tema besar ya dari kuliah umum hari ini. Konteks visual ini juga, sebenarnya
Kalau saya bilang sih sebuah, apa ya, kelemahan, mungkin kelemahan atau tantangan ya, ketimbang kelemahan lebih enak disebut tantangan, sekaligus kelebihan atau benefit dari menerjemahkan webtoon gitu. Karena adanya konteks visual ini, di satu sisi menuntut kita untuk, bisa mendukung si gambar itu dengan teks terjemahan kita. Jadi jangan sampai teks terjemahan kita ini tidak sesuai dengan gambarnya, gitu. Tapi di satu sisi, konteks visual ini, gambarnya ini sendiri juga bisa mendukung teks yang kita buat gitu, teks terjemahan kita gitu. Jadi, ya memang pada dasarnya komik itu kan dia gabungan ya, multimedia gitu antara visual dan teks, jadi saling mendukung dan ini kembali lagi ke baik sebagai penulis maupun penerjemah, bagaimana caranya kita apa ya, memanfaatkan aspek ini sebaik-baiknya gitu untuk menghasilkan terjemahan yang, diterima, yang, enak dibaca, gitu. Kemudian poin ketiga ini, adalah keterbatasan ruang atau balon kata. Kalau kita tahu kan di, eee, webtoon, komik gitu kan, biasanya ada kalau misalnya ada dialog atau ucapan gitu, biasanya dimasukkan ke dalam balon-balon kata, gitu. Dan, mungkin kalau ada yang pernah belajar atau cari tahu tentang kekomikan, tiap balon kata itu bentuknya itu bisa, menentukan apa ya, nada bicara si, tokoh di situ gitu. Jadi misalnya kalau balon katanya dia runcing-runcing itu bisa mengindikasikan si tokoh itu sedang berteriak atau sedang marah gitu ya, menggunakan suara yang keras. Jadi mungkin dalam teks terjemahannya pun kita bisa menyesuaikan dengan, suasana yang ditimbulkan oleh si balon kata itu. Jadi, tidak hanya konteks visual berupa gambar, tapi dari balon katanya, bentuk balon katanya pun bisa kita sesuaikan lagi, gitu. Kemudian ini juga penting sih ya, mengingat si, webtoon ini dia serial dan dia durasi penayangannya itu bisa bertahun-tahun seperti yang tadi saya ceritakan, ada yang dari tahun 2016 belum tamat-tamat. Jadi sangat dibutuhkan akuransi dan konsistensi nama atau istilah, gitu. Karena cerita sangat panjang, kadang udah ngalor ngidul ke mana-mana ya, mungkin kalau kayak kita bandingkan dengan, sastra populer lain seperti, apa, cerita bersambung, novel yang serial seperti Harry Potter gitu, itu kan juga dia bertahun-tahun ya, atau mungkin kayak yang sering kita lihat di TV, sinetron. Gitu, itu kan kalau zaman dulu ada ya sinetron sampai ratusan episode gitu, sampai ceritanya ke mana-mana. Tapi, di balik ceritanya yang ngalor ngidul udah ke mana-mana itu, tetap yang perlu dipertahankan itu adalah konsistensi nama atau istilah, gitu. Karena, eee, ini juga mungkin kadang kita sendiri sebagai penerjemah kadang kita lupa gitu, dulu di episode awal kita pernah menerjemahkan tokoh ini atau istilah ini dengan kata apa gitu atau dengan nama apa gitu. Tapi setelah ratusan episode berlalu kita lupa gitu, terus kita akhirnya memunculkan nama baru atau istilah baru gitu untuk, teks sumber yang sama gitu. Nah, hal-hal seperti itu sangat perlu dihindari karena pembaca itu sejeli itu gitu. Mereka tuh ingat gitu bahwa ini tokoh ini nih dulu namanya nih bukan ini gitu. Jadi kita juga harus bisa mempertimbangkan akurasi dan konsistensi itu ya perlu. Dan kalau perlu sih, sangat disarankan membuat glosari sendiri mungkin seperti kamus atau indeks sendiri ya. Jadi kita mencatat gitu, istilah atau nama tokoh-tokoh utama mungkin ya, yang dari awal sudah muncul, jadi ketika nanti dia muncul lagi di episode-episode berikutnya, kita tidak, menggunakan nama atau istilah yang berbeda. Kemudian aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah, humor. Webtoon ini, memang tidak semua webtoon bergenre humor ya, atau mengandung, eee apa, nuansa humor gitu, Kak. Ada juga beberapa webtoon yang memang dia serius gitu, kayak webtoon dengan tema-tema fantasi yang setting-nya itu kerajaan gitu, itu kadang kan nggak ada humornya, atau mungkin ada humornya tapi cuma sedikit gitu. Tapi ada juga webtoon yang memang, dia itu dibuat oleh autor
yang terkenal dengan selera humornya, gitu. Nah, disitulah peran kita sebagai penerjemah, kita tidak hanya mengartikan, tapi kita membawa nuansa yang sama, membawa humor yang sama ke pembaca gitu, supaya pesan humor itu kan bagian dari pesan juga ya, pesan yang misi kita gitu, kita bawa dari, teks sumber ke teks sasaran gitu. Jadi, eee, itu juga perlu, apa ya, kalau saya bilang sih mungkin semacam riset kecil-kecilan saat kita menerjemahkan webtoon atau karya sastra lainnya juga. Kita perlu riset kecil-kecilan tentang karakter si penulis. Menurut saya itu sangat penting ya untuk memahami gaya gaya bicara atau gaya penceritaan si penulis ini seperti apa, atau kalau memang dia suka humor, humornya dia itu seperti apa. Karena untuk humor sendiri kan ada macam-macam ya, ada dark jokes, ada, jokes-jokes jenis yang lain, seperti itu. Atau bisa juga di sini kalau saya buat contoh ada plesetan atau permainan kata gitu. Dan terkadang yang menjadi dilema di sini adalah, eee, terjadi apa ya, humor itu kan sebenarnya bisa sampai itu karena punya, apa ya, baik pembicara terjemahkan karena kita, eee, membawa budaya-budaya dari bahasa lain gitu, misalnya sebagai contoh misal Korea gitu ya. Budaya, nya orang Korea dengan budaya orang Indonesia kan pasti ada yang berbeda. Hal yang mungkin menurut mereka jokes, buat kita belum tentu itu lucu, gitu. Nah, di situ peran kita untuk membawa humor itu, terkadang ada hal-hal yang memang bisa disampaikan secara, apa ya, literal mungkin ya. Jadi ketika kita terjemahkan, kita tidak perlu mengubah isinya gitu. Mungkin kebetulan, konteksnya masih bisa dianggap lucu oleh orang Indonesia misalnya untuk pembaca, tapi terkadang kita juga harus melakukan lokalisasi. Nah, di sini sebenarnya saya rasa sih sebuah, apa ya, eee, kalau di penerjemahan tuh seperti semacam privilege mungkin ya untuk, penerjemah itu mengganti gitu ya, melokalisasi misalnya seperti humor dia kita bisa mencari padanan lain yang mungkin memang artinya sama sekali berbeda, tapi membawa nuansa humor yang sama tuh, yang bisa, membuat orang Indonesia sebagai pembaca itu merasa, "Oh iya ini memang lucu," kayak gitu. Jadi tidak selalu, harus menerjemah secara harfiah, bahkan kalau bisa dibilang, dalam menerjemahkan webtoon itu sih 50 sampai 60%-nya itu adalah lokalisasi ketimbang, penerjemahan yang setia, kalau bisa saya simpulkan. Nah, kemudian ada beberapa problem dan strategi penerjemahan yang, saya rangkum. Pertama kalau, dilihat dari bentuk dan fungsi ya, dari si webtoon ini sendiri. Ada beberapa isu, yang pertama adalah webtoon itu kan dia adalah snack culture, bagian dari snack culture, yaitu konten yang bisa dinikmati dalam waktu 15 menit, kurang lebih 15 menit. Sebenarnya snack culture itu ada banyak ya kalau kita perhatikan sekarang kan tidak hanya webtoon. Yang paling, eee, dekat, paling populer di kehidupan kita sehari-hari itu mungkin video TikTok. Itu bagian ada dari snack culture. Makanya kan, kalau kita lihat video TikTok atau mungkin video reels di Instagram itu tuh nggak ada yang lama-lama, mungkin hanya bahkan nggak sampai 15 menit ya, 5 menit aja tuh orang udah mulai bosan, gitu. Jadi memang dia konten yang harus bisa dinikmati dalam waktu singkat, sehingga ini sebenarnya juga mempengaruhi, penerjemahan juga ternyata, gitu. Jadi kita harus bisa menyajikan teks yang kira-kira tuh membuat orang bisa tahan dalam waktu yang singkat ini tanpa merasa bosan, gitu, itu. Kemudian dia biasanya ditayangkan dalam bentuk episode pendek. Nah, ini juga hubungannya adalah ke konsistensi di setiap episode yang tadi saya bilang, karena episodenya pendek tapi banyak, jadi tiap minggu ada, besar kemungkinan si penerjemah bisa lupa gitu dulu tokoh atau istilah ini tuh dia terjemahkan jadi apa, itu,
harus dihindari, jangan sampai tidak konsisten. Kemudian isu lainnya adalah fungsinya menghibur, berarti ya ini tadi ya, mewujudkan tujuan dan fungsi teks sebagai hiburan. Jadi ketika kita menerjemahkan mungkin kita perlu, apa ya, meminjam spiritnya si autor saat membuat webtoon itu, yaitu menghibur pembaca gitu. Itu bisa kita jadikan motivasi juga, oh ketika saya menulis ini saya harus bisa menjadikan tulisan ini tulisan yang menghibur pembaca. Jadi kita tidak hanya sebagai, apa ya, alat yang mengalihkan bahasa gitu, bukan sekedar, menyampaikan makna, tapi kita ikut membawa motivasi si penulis sebagai, penghibur gitu, penghibur pembaca. Next, kemudian dari unsur cerita, ini juga perlu dipahami sebenarnya ini saya rasa sih juga berlaku ya di teks sastra lainnya. Isunya itu ya, kadang kan di dalam cerita itu ada teknik foreshadow atau plot twist yang mempengaruhi worldview, penokohan, dan cerita. Jadi, eee, worldview ini kan bagaimana dunia di dalam cerita itu disampaikan ya, lalu foreshadow ini kan kadang-kadang dia seperti si author ini seperti memberi hint gitu, memberi hint atau petunjuk tentang kejadian yang akan terjadi di episode-episode berikutnya gitu. Jadi ada hint. Tapi kendalanya adalah, nah ini kendalanya si penerjemah webtoon, webtoon ini dia karena dia stack culture ya dan kalau bisa dibilang sekarang dia sudah jadi produk kapitalisme mungkin kalau kita menyerempet sedikit ke bidang ekonomi. Webtoon ini dia sistemnya sama seperti sinetron kejar tayang, kalau bisa dibilang seperti itu. Mungkin kalau teman-teman, dulu, bukan dulu sih, mungkin kalau ada yang pernah gitu ya menerjemahkan buku atau komik konvensional gitu, biasanya kan kita menerimanya itu menerima teksnya itu dalam bentuk utuh ya, gitu. Kita terima teks yang sudah jadi. Jadi kita bisa mungkin membaca secara keseluruhan dulu sampai selesai, habis itu baru kita terjemahkan. Jadi kita udah tahu nih world view-nya atau arah ceritanya itu kemana gitu. Nah, sedangkan si webtoon ini karena dia sistemnya sama seperti sinetron kejar tayang, dia tiap minggu tayang, jadi misalnya dia tayang, hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya, weekend. Si, autornya ini kadang dia baru menyelesaikan episode yang akan tayang itu di awal minggu, gitu. Awal minggu atau pertengahan minggu. Sehingga kita hanya punya waktu sedikit untuk mempelajari dan kita juga tidak tahu ini cerita secara keseluruhan akan seperti apa, gitu. Jadi makanya ini poin keduanya adalah kita perlu kemampuan untuk menangkap atau merefleksikan unsur foreshadow dan plot twist-nya ini. Kita perlu ilmu cenayang sedikit ya tentang mengira-ngira kira-kira ini ceritanya arahnya kemana gitu. Karena memang informasi yang kita dapatkan itu terbatas karena tadi ya ada sistem kejar tayang itu. Jadi mereka, eee tayang minggu ini, ya baru dibikinnya minggu ini juga, gitu, kontennya, gitu. Kita nggak bisa minta, jarang sekali ada klien, eee, apa namanya, webtoon gitu yang dia langsung memberikan kontennya itu udah selesai, episodenya udah selesai, gitu. Karena mungkin karena ada unsur itunya juga ya, ekonominya ini adalah, eee si apa namanya, platform webtoon ini kan dia juga mau menyamakan waktu penayangan dengan, eee, sumber aslinya di Korea gitu. Jadi misalnya di Korea tayang hari Jumat, maka di Indonesia jangan lama-lama, kalau bisa Sabtu atau Minggu tuh udah tayang gitu. Jadi, tidak boleh terlalu lama, cuman memang imbasnya ke orang-orang yang, apa ya, bekerja di balik penayangan konten di Indonesia itu, tidak hanya penerjemah sebenarnya ya, penerjemah, editor, typesetter, semuanya itu kejar tayang juga, gitu. Dan kayak di sini perlu kejelian kita menangkap dan merefleksikan unsur foreshadow dan plot twist itu tadi. Kemudian setiap author juga memiliki gaya atau teknik storytelling yang khas. Ada yang
memang, si penulisnya ini dia suka bercanda gitu ya, dia suka humor atau dia suka menggunakan dark jokes. Ada juga, author yang mungkin dia Eee, gaya bahasanya itu baku gitu, dan bisa jadi dia dipengaruhi oleh, latar ceritanya juga, setting ceritanya. Misalnya kerajaan gitu kan, nggak mungkin kerajaan ngomongnya "gue lo" gitu kan, pasti ngomongnya baku ya, seperti yang kita tonton di, film atau drama-drama bersetting kerajaan. Itu juga bisa mempengaruhi, gaya bahasa yang kita pakai saat menerjemahkan. Dan kita juga perlu menunjukkan kekhasan penulis dan gaya atau teknik storytelling-nya. Kemudian keberagaman subkultur genre ini juga mempengaruhi, kita perlu menguasai istilah subkultur dari si webtoon itu sendiri gitu. Webtoon itu kan kalau kita cari ya di platform misalnya Line Webtoon atau Kakao Page, di Indonesia yang populer 2 itu, Line Webtoon dan Kakao Page itu biasanya ada kategorinya lagi, ada game, ada action, ada kerajaan, ada romance. Nah, genre-genre itu dia mengandung subkultur dan mereka punya gaya gaya bahasa atau karakteristiknya masing-masing, gitu. Misalnya kalau untuk game, game itu seperti yang sering kita temui ya di game-game HP misalnya di Indonesia kayak sekarang apa yang sering dimainkan, misal Mobile Legends atau tuh, baik pembaca ataupun, pemain game ya, gitu, mereka lebih familiar dengan istilah-istilah bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia, gitu. Jadi terkadang, saat kita menerjemahkan suatu webtoon yang dia subkulturnya game, terkadang kita perlu mencampurkan gitu, mencampurkan secara garis besar bahasa Indonesia misalnya ya, Inggris ke Indonesia atau Korea ke Indonesia, tapi ada beberapa istilah yang tetap dipertahankan dalam bahasa Inggris, gitu. Kenapa? Karena itu lebih familiar untuk membaca, gitu. Seperti misalnya kalau pengalaman saya ada, action ya, komik action, tapi memang dia fantasi dan seperti game gitu. Jadi ada banyak jurus-jurus, teknik-teknik dari si tokohnya itu ketika dia bertarung tuh dia ada jurus-jurusnya gitu. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang kalau dari saya pribadi, saya merasa ya memang agak kalau istilah sekarang cringe. Karena nama-nama jurus itu kan kayak jurus-jurus silat gitu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kayak Eee, apa ya, ya itu tadi ya, cringe gitu ya. Misalnya, eee, naga laut gitu, itu kan mungkin terdengarnya agak gimana gitu di bahasa Indonesia. Dan ternyata ketika saya, tengok kolom komentar gitu, kebetulan saya juga sering ya melihat kolom komentar di webtoon untuk melihat respon pembaca dan barangkali ada masukan juga untuk penerjemahannya. Ternyata mereka lebih suka kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk jurus-jurus seperti itu, gitu. Jadi ketimbang naga laut mereka lebih suka diterjemahkan jadi sea dragon. Buat mereka itu lebih ngena, lebih terlihat keren daripada naga laut, seperti itu. Jadi, ya istilah-istilah seperti itu perlu kita ketahui dan kuasai kalau kita mau, apa ya, sudah berkomitmen untuk menerjemahkan suatu project ya, satu judul webtoon itu sebuah project berarti ya, berarti kita harus, paham juga dengan apa yang, disampaikan ya, dunia di dalam ceritanya itu kita harus paham juga. Kemudian, format teks, ini juga yang menjadi tema ya, tema besar dari kuliah umum hari ini, yaitu teksnya itu bersifat multimodal, paduan verbal dan visual, gitu. Jadi, eee, ya tadi ya, jadi baik, verbal atau teksnya ini dia, saling mendukung dengan visualnya, gitu. Jadi ya pasti strateginya kita mempertimbangkan kesesuaian teks dengan gambar. Lalu yang kedua, keterbatasan ruang dalam balon kata ini membuat kita harus mempertimbangkan keterbacaan dan keringkasan dalam ruang yang terbatas.
Saya kurang itu ya, kalau di bahasa kebetulan saya tidak ada pengalaman menerjemahkan webtoon Inggris ke Indonesia, tapi kalau dari Korea ke Indonesia, salah satu kendalanya adalah sasaran itu seringkali jadi lebih panjang daripada teks sumbernya, gitu. Karena, mungkin ya karakter dari bahasa Indonesia itu sendiri ya, sistem bahasa itu sendiri kan kadang kita menggunakan, eee, apa, keterangan itu pakai kata yang, gitu. Dan ketika sebuah kalimat atau kata menggunakan kata yang terlalu banyak itu membaca pusing ya, berarti kan tingkat keterbacaannya kurang dan secara keringkasan pun juga kurang gitu. Jadi ini sebenarnya tantangan besar bagaimana, eee membuat teks yang tingkat keterbacaan tinggi, tapi ringkas gitu. Jadi dia bisa dipahami tapi ringkas, tapi tidak menghilangkan esensi atau pesan utama dari teks itu sendiri gitu. Ini saya kebetulan ada contoh, ini teks sumber yang sudah saya terjemahkan secara harfiah, literal. Di sini, tokoh ini bilang, "Aku butuh pasukan yang lebih kuat daripada siapapun." Ini kan panjang ya sebenarnya, kalau kita, masukkan ke dalam balon kata, masih muat tapi padat, akan jadi padat gitu. Nah, salah satu strateginya adalah kita cari, padanan atau ungkapan yang maknanya sama gitu. Pasukan yang lebih kuat daripada siapapun kan dengan kata lain paling kuat. Gitu. Jadi di sini, bisa dipersingkat dengan kata pasukan paling kuat sehingga dia pun tidak terlalu memenuhi balon kata ini, gitu. Jadi maknanya masih nyampe tapi, eee, tidak terlalu panjang sehingga tidak membuat pembaca itu pusing nih tulisan terlalu banyak gitu. Karena kan pasti orang baca komik itu salah satu motivasinya tidak ingin membaca tulisan yang terlalu panjang, gitu. Itu. Kemudian, nah ini aspek lainnya, kendalanya di bidang bahasa, terutama ini untuk, apa ya, bisa dibilang webtoon yang, eee, temanya itu kayak slice of life gitu ya, atau action yang setting-nya itu memang setting tahun-tahun terkini gitu. Biasanya dia banyak menggunakan bahasa kekinian atau setting-nya itu anak sekolah gitu, itu banyak menggunakan bahasa kekinian, terus terkadang dia menggunakan referensi dari meme atau isu terkini, gitu. Nah, ini makanya kita perlu juga sebagai penerjemah update tentang meme atau isu terkini, baik yang ada di bahasa sumber maupun yang ada di bahasa sasaran. Ya, strateginya itu tadi ya, kita harus menggunakan bahasa atau ekspresi kekinian yang tepat, kemudian menggunakan bahasa lisan sehari-hari yang sesuai dengan situasi dan tujuan karya tersebut. Ini kayaknya adalah salah satu contoh, eee, ini kebetulan tidak saya terjemahkan ya. Jadi kalau di sini nih ceritanya dia, tentang content creator, ya bisa dilihat dia bawa apa sih ini, selfie stick ya, dia karena lagi bikin konten pakai HP. Dan di sini, si tokoh ini tuh dia sedang berpikir keras bagaimana caranya, supaya dia tuh bisa meraih simpati publik gitu. Karena dia pernah membuat kesalahan, jadi dia lagi dikecam oleh masyarakat dan dia berusaha memulihkan nama baiknya itu melalui konten-kontennya dia. Akhirnya dia turun ke jalan. Nah, eee, di sini, terjemahannya dari yang jadi si webtoon-nya ini dia modelnya adalah dia dia membuat visual itu seolah-olah kita tuh sedang melihat live suatu, konten gitu, konten kreator lagi live biasanya kan suka ada komentar-komentar dari netizen, dari penonton. Nah, ini adalah komentar-komentarnya. Nah, terkadang kan kita kalau di dalam, apa sih, konten live itu kadang ada komentar yang nggak nyambung gitu apa, dengan kontennya itu sendiri gitu. Karena kan ada aja orang yang
cuman caper atau ya memang dia tidak peduli dengan isi konten si konten kreator itu. Nah, di sini sih, sebenarnya mana ya, ini yang kolom kedua ini ya, di sini nih ada seorang netizen yang namanya C, nama akunnya C, dia itu, eee, memancing netizen lain untuk, memberikan jawaban yang artinya itu settingan, gitu. Tapi di bahasa Koreanya dia itu menyebutkan nama-nama, eee apa ya, nama-nama hewan tradisional Cina gitu ya, hewan klasik, hewan mistis gitu, yang kemudian jawabannya itu adalah jujak. Jujak itu kebetulan di bahasa Korea itu artinya ada 2, yang satu artinya merak ya, merak itu kan kalau di, di, eee, mitos di Korea itu salah satu hewan mistis. Nah, arti lainnya itu adalah pengaturan gitu. Nah, kalau misalnya kita, sebutkan di komen yang atasnya ini, sebutkan hewan-hewan tradisional atau mitologi Cina gitu, pembaca Indonesia akan bingung, apaan gitu, karena kita tidak familiar dengan hewan-hewan itu gitu. Mungkin kalau untuk orang pembaca dari Asia Timur mungkin masih paham, tapi kalau Indonesia pasti tidak paham gitu. Akhirnya, salah satu strateginya adalah, nah ini, menggunakan terjemahan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan teks sumber, tapi masih, relevan dengan, teks berikutnya yang memang jawaban dari pertanyaannya ini. Jadi dan ini juga, memakai kata yang familiar di kalangan anak muda sekarang. Settingan, settingan itu kan sebuah kata campuran ya dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dari kata setting dan gitu. Jadi, ya udah gitu, akhirnya supaya nyambung dengan kata settingan ini, maka pertanyaannya itu bukan tentang hewan-hewan mitologi Cina, tapi bahasa Inggrisnya pengaturan itu apa sih gitu, ya settingan gitu. Kemudian yang komen terakhir, di sini si netizen Choi ini dia mengajak orang untuk main game, tapi meneruskan akhir kata gitu. Jadi kayak misalnya kata terakhir itu apa, misalnya kayak angsa, angsa itu kan kata terakhirnya A. Nah, harus dilanjutkan dengan orang berikutnya itu harus menyebutkan, kata lain yang awalannya A juga, gitu. Tapi kan permainan seperti itu tidak lazim ya di Indonesia, gitu. Yang mungkin lebih familiar untuk, audiens Indonesia itu mungkin ABC 5 dasar, karena banyak anak-anak yang main, zaman dulu ya, di waktu kecil main ABC 5 dasar dan masih berhubungan dengan, permainan mencari kata gitu. Akhirnya dipakai permainan ABC 5 dasar, bukan permainan menyambung kata, seperti itu. Jadi di sini angsa semua karena dia lagi main ABC 5 dasar. Kemudian, untuk teks berikutnya yang di sini, ini netizennya ini mengomentari dengan menyebutkan resep tumis iga sapi. Oke, di sini penerjemah masih melihat ini masih relevan di Indonesia, jadi tidak usah diubah dan habis itu dia langsung komen dengan resepnya, potong iga sapi sepanjang 5 senti itu juga masih relevan. Jadi, kadang-kala bisa mempertahankan bentuk aslinya dan itu tidak ada pakemnya, itu semua berdasarkan feeling si penerjemah, cuman kembali lagi harus, melihat konteks visual tadi ya, kalau ini kan konteks visualnya juga ini adalah anak muda konten kreator, berarti kita coba pakai bahasa atau istilah seperti settingan, ABC 5 dasar, ini istilah-istilah yang dekat atau akrab dengan, anak muda, gitu. Kalau misal konteks visualnya adalah orang tua atau suasana perkantoran yang formal atau suasana kerajaan, mungkin lokalisasinya akan berbeda lagi, gitu. Jadi selalu kembali lagi ke, eee, konteks yang disajikan oleh gambar. Kita sesuaikan, apakah kita akan melakukan lokalisasi atau menerjemahkan dengan seperti kemudian yang terakhir ada teknik ekspresi, ini juga salah satu ciri khas dari
komik sebenarnya ya, tidak hanya webtoon, tapi komik konvensional juga karena menggunakan efek suara gitu ya, atau, kalau kita kenal onomatopoeia atau kata metik. Nah, strateginya sebenarnya kendalanya adalah terkadang penerjemah ini mengalami keterbatasan gitu dalam, apa ya, inventaris, kosakata yang berhubungan dengan efek suaranya ini terbatas gitu. Mungkin ya karena memang tidak terbiasa atau ya s simply nggak kepikiran aja saat itu, gitu. Nah, strateginya adalah ya udah, kalau memang, tidak tidak bisa menemukan padanannya, kita kembali lagi ke fungsinya dalam adegan. Efek suara ini fungsi dan tujuannya apa, gitu. Misalnya seperti ini, eee, di teks sumber ini ada saya terjemah, di sini ada "Hilkem" itu verbi dalam bahasa Korea untuk melirik. Jadi dia ini bisa berdiri, jadi dia selalu ada, kata kerjanya di belakang yang berhubung lirik, mungkin di Indonesia seperti melirik tajam, gitu. Tapi kalau kita hanya tulis tajam, ini bisa muncul ambiguitas kan di situ. Tajam apanya yang tajam? Jadi, di sini strategi pakai tuh menggunakan kata liriknya ini memperkuat gambar ini, yaitu si ekspresi sedang melirik atau ya si tokohnya ini sedang melirik suatu. Kemudian, bawah ini ada efek cepat, kalau di ya, sering digunakan ada bunyi "piut piut", terus sekali lagi. Kalau untuk tegas, kesan bahwa si tokoh ini hanya melirik kemudian buang muka, ya udah diterjemahkan secara harfiah, jadi kita mendeskripsikan gambar di sini, bukan menerjemahkan bunyi, tapi mendeskripsikan gambar yaitu buang muka. Supaya pembaca lebih dapat, maksud dari gambar ini, gitu. Karena kan bisa jadi kalau misalnya kita tidak menulis di sini buang muka, hanya shoot, bisa jadi bisa muncul pemahaman bahwa, oh, orang ini habis melirik, dia melihat ke arah lain, mungkin ada sesuatu yang mengganggu, fokusnya dia, atau dia terdistraksi dengan hal lain gitu, makanya dia nengok ke arah lain. Padahal kan sebenarnya dia di sini buang muka, makanya perlu dipertegas oleh penerjemah bahwa si tokoh ini sedang melakukan buang muka, bukan menengok karena terdistraksi. Kayak gitu, dan dia melakukan itu dengan sengaja, gitu. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita, terjemahkan ke bahasa Indonesia karena mungkin tidak ada padanannya atau mungkin ada padanannya tapi efeknya kurang di bahasa Indonesia atau bisa juga menimbulkan ambiguitas gitu ya, multitafsir. Nah, di situ penerjemah bisa berperan untuk mempertegas maksud dari si autornya ini. Gitu. Jadi bisa menggunakan teknik yang berbeda dari teks sumbernya dan itu, apa ya, sangat diperbolehkan ya selama tidak melenceng dari cerita, gitu. Kalau ya so far, itu mungkin ya yang bisa saya share dari pengalaman saya menerjemahkan webtoon, selama ini. Sebenarnya keterbatasan saya sebenarnya banyak yang ingin saya bagi, cuman mungkin karena pengalaman saya selama ini menerjemahkan webtoon-nya dari bahasa Korea ke Indonesia gitu. Jadi, eee, sedangkan kan teman-teman di sini kan bukan background-nya bukan, belajar bahasa Korea ya. Jadi saya agak bingung kemarin memang saat mau mengambil contoh seperti itu, tapi ya mudah-mudahan, kurang lebihnya pengalaman yang saya dapatkan dan saya simpulkan di sini bisa, diterima oleh teman-teman dan bermanfaat apabila mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk menerjemahkan webtoon, gitu. Mungkin, sekian pemaparan dari saya, untuk, sesi selanjutnya barangkali mau bertanya atau menanggapi boleh, mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Ina ya. Bu Ina, terima kasih. Terima kasih Mbak Feli, insights-nya sangat, apa namanya, sangat
baru dan, menyegarkan gitu, Mbak. Nah sekarang, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah tadi saya sudah, menawarkan, jadi pertanyaannya di chat, coba kita lihat di chat adakah? Sebentar. Oh ini banyak nih. Ya, oke. Ini, ada pertanyaan dari Talenta, Mbak, Mhm. kelas Bistro 3C. Nah, pertanyaan pertama, dalam translating webtoon, siapa yang menjadi proofreader? Kemudian kedua, apakah translator tidak berkomunikasi langsung dengan author agar menghasilkan hasil terjemahan yang lebih maksimal? Itu pertanyaan pertama, Mbak, apakah mau dijawab dulu atau bagaimana? Saya jawab dulu kali ya, Bu, ya? Oh, baik. Ya, baik. Baik baik baik, Eee, silakan. so far ya, dari pengalaman saya, proofreader itu ada biasanya, tapi, jadi biasanya dalam satu tim ya, tim penerjemahan webtoon itu kan dia ada banyak ya, seperti tadi saya bilang ya, ada penerjemah, ada proofreader, ada Iya, editor. Jadi, mhm, teks yang sudah kita terjemahkan dipoles lagi biasanya oleh editor. Kadang editor ini merangkap sebagai proofreader juga, mungkin iya, tergantung ya dari sumber daya di agensinya itu, kemudian ada typesetter juga, seperti itu. Nah, jadi, siapa yang menjadi proofreader, biasanya ada tim dari webtoon-nya dan proofreader-nya ini, eee, biasanya dari, native speaker-nya itu sendiri yang bisa berbahasa, bahasa sasarannya. mhm, Jadi kalau di tempat saya bekerja, alurnya itu biasanya, saya dapat materi gambar, kemudian saya menerjemahkan, mhm, diketik ulang di Excel, kemudian saya setor terjemahannya ke editor, nanti, dilakukan typesetting ya, memindahkan mhm, teks ke dalam komiknya, kemudian dicek oleh editor. Nah, dari editornya itu dia kirim ke Line Webtoon, gitu, ke platformnya. Nah, di platformnya itu ada editor sekaligus proofreader-nya. Dia itu orang Korea, jadi dialah yang mengecek apakah, kontennya ini sudah sesuai atau belum dengan yang aslinya. Kayak gitu. Dan biasanya si proofreader yang merangkap editor ini yang udah di ibaratnya apa ya, dia udah pintu terakhir sebelum publish, itu dia juga mengecek, kesamaan istilah. Jadi biasanya kadang kan sebuah webtoon itu diterjemahkannya tidak hanya ke bahasa Indonesia, kadang dia ada bahasa Inggris, bahasa Cina, atau bahasa lain gitu. Biasanya sih kalau Indonesia patokannya ke Inggris, Bu. Jadi untuk istilah-istilah apalagi kayak, yang tadi saya bilang ya, kayak untuk subkultur game itu kan dia banyak yang menggunakan istilah bahasa Inggris. Jadi biasanya istilah bahasa Inggris yang di versi Indonesia harus sama dengan versi Inggris, gitu. Nah, itu adalah tugasnya editor merangkap proofreader yang ada di, platform itu, yang tadi pintu terakhir sebelum publish itu. Itu jadi yang menjadi proofreader ada di itunya ya, di kliennya. Biasanya mereka punya proofreader sendiri, gitu. Oke, nomor 2, apakah translator tidak berkomunikasi langsung dengan autor? Nah, ini juga sebenarnya saya merasa sebuah kendala ya dalam penerjemahan webtoon, karena dia step-nya itu sangat panjang gitu ya, sudah melewati banyak orang. Karena sebelum, eee, kayak saya sendiri pun misalnya sebagai penerjemah, saya tidak menerima materi webtoon itu, filenya itu bukan langsung dari autor gitu, tapi dari tim di Indonesia yang mungkin dia tugasnya apa ya, webtoon itu kan dia sangat panjang ya, karena dia, vertikal ditayangkannya. Nah, itu biasanya satu file itu dipotong-potong dulu untuk memudahkan penerjemah menerjemahkan, gitu. Dipotong misalnya, jadi berapa ya, 10 slide gitu. Jadi yang diterima oleh penerjemah pun itu sebenarnya sudah bukan konten yang asli, kayak gitu, bukan konten yang fresh dari si autornya gitu. Karena tahapannya itu panjang dan melibatkan banyak orang, jadi tidak
tidak bisa sih berkomunikasi langsung dengan autor. Biasanya saya kalau ada yang mau dikonsultasikan, saya tanya ke editor, nanti editornya yang berdiskusi dengan editor Koreanya, gitu. Atau kalau editor Korea merasa perlu bertanya langsung ke autor, baru mereka konfirmasi langsung ke autor, gitu. Jadi tidak pernah, komunikasi langsung ke autor, gitu. Nah ini sebenarnya salah satu perbedaan juga sih ya, yang menurut saya cukup signifikan dengan apa ya, kebetulan kan saya ada pengalaman juga yang menerjemahkan buku, gitu. Kebetulan yang, beberapa buku yang saya terjemahkan itu, ada yang memang saya dapat projeknya langsung dari autornya, bukan dari penerbit yang mencari penerjemah, gitu. Nah, untuk konteks projek yang memang saya direkomendasikan langsung oleh autornya, saya bisa kontak langsung dengan autornya. Itu memang lebih lebih enak ya, lebih nyaman untuk penerjemah karena bisa konfirmasi langsung. Tapi kalau untuk webtoon saya rasa sih agak sulit ya, seperti itu. Karena kita posisinya di sini udah terima jadi filenya dan ya itu, semua di dalam tim itu semua orang sudah punya perannya masing-masing, jadi memang tidak ada akses untuk menghubungi autor secara langsung, seperti itu. Mudah-mudahan, bisa menjawab ya, Mbak Talenta. Talenta, oke, terima kasih Mbak. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya ini pertanyaan pertama yang itu Mbak, apakah di webtoon itu selalu uppercase? Apakah ada ketentuan font tertentu? Oh, gitu Mbak. Enggak dijawab, silakan. Sebenarnya tidak selalu tidak tidak harus ya, sebenarnya tidak harus case, tapi, eee, saya pun sebenarnya tidak tahu alasannya kenapa hasil akhirnya selalu jadi uppercase, karena saya sendiri kalau, mengerjakan, ya udah kayak ngetik normal kalau nama orang, huruf awalnya selalu huruf besar kayak gitu, tapi hasil akhirnya selalu jadi huruf kapital itu saya rasa mungkin pertimbangan dari, tim publikasinya supaya lebih mudah dibaca gitu. Kalau huruf besar itu kan sudah jelas ya, maksudnya supaya tidak ambigu, mungkin kayak ada huruf-huruf kayak L dan I besar itu kan bisa muncul, salah tafsir kalau misalnya hurufnya dicampur huruf besar dan huruf kecil, mungkin itu salah satu strateginya mereka, seperti itu. Dan untuk font juga tidak ada ketentuan tertentu sih, karena kalau yang saya perhatikan, judul yang saya kerjakan sekarang pun di awal dia pakai font-nya yang kayak writing font gitu, kayak tulisan tangan, tapi setelah saya cek barusan, ternyata udah berubah lagi font-nya jadi font lain, jadi tidak ada ketentuan font tertentu sih, gitu. Terima kasih Mbak. Nah, lanjut nih, masih ada banyak pertanyaan dari Hana, Bispro 3C. Jadi pernah baca webtoon Thailand, katanya judulnya Yang Mam. Nah, ada tokoh pelangi dan dari bahasa Thailandnya itu Sairum. Nah, untuk konteks nama tokoh, apa boleh diterjemahkan secara literal? Terima kasih. Oke. Nah, ini kalau kaitannya dengan nama tokoh dan ini hal-hal seperti nama tokoh, judul judul karya, kemudian terkadang ada istilah, istilah seperti jurus atau benda-benda khusus gitu ya yang menjadi ciri khas di dalam cerita itu, eee, seringkali yang menentukan itu bukan penerjemah tapi dari tim lokalisasi webtoon-nya itu, gitu. Eee, apa ya, terkadang memang penerjemah diajak untuk merundingkan gitu, tapi ada kalanya juga udah harus terima jadi, maksudnya ketika diberi project udah langsung dikasih disclaimer, "Ini tokoh ini nanti namanya ini, tokoh ini namanya istilah ini namanya ini," kayak gitu. Jadi, eee, nama tokoh apakah boleh diterjemahkan secara literal, ya ini kembali lagi ya ke tim gitu, karena, proses publikasi webtoon lokalisasi dan publikasi webtoon ini kan teamwork, jadi tidak bisa diputuskan sendiri oleh penerjemah. Tapi penerjemah bisa ikut, merumuskan kalau memang, diajak oleh si ini ya, tim webtoon-nya itu sendiri.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang dari Revan nih Mbak, dari Bispro semester 1B. Ini pertanyaannya tentang tim untuk translate, seperti translator, proofreader, lead drawer, typesetter, pipeline, prosesnya seperti apa, katanya Mbak? Kira-kira apakah ada perbedaan proses translasi dari tim webtoon dengan tim translator kalian ya? Itu Mbak, mangga silakan. Scan letter ya. Scan letter itu Tim scan later ya? setahu saya ini semacam fans translation gitu ya. Kalau scan letter. Karena ini kalau setahu saya dulu sebelum eh, banyak orang yang berprofesi sebagai penerjemah webtoon, dulu tuh banyak Bu, jadi karya-karya webtoon itu diterjemahkan secara ilegal gitu. Makanya namanya scan letter karena mereka awalnya itu dari komik konvensional yang lembar yang pakai kertas itu mereka scan, terus mereka terjemahkan, mereka upload di internet gitu. Makanya namanya scan letter gitu. Nah, cuman kan kalau sekarang kan kalau tim webtoon ini apalagi platform seperti Line Webtoon, Kakao Page, terus ada apa? Manta dan lain-lain itu kan dia menerjemahkan secara legal ya. Jadi namanya bukan scan letter tapi memang eh, penerjemahan translasi. Proses mentranslasinya ini mungkin alurnya ya maksudnya ya. Ya mungkin ya Mbak ya di sini. Ya, biasanya sih Hmm. alurnya itu alurnya biasanya dari materinya itu diberikan ke agensi ya. Kita bisa sebut agensi lah ya. Agensi mendapat materi dari uh, tim di let's say Korea gitu. Tim Korea mengirimkan materi, kemudian materinya ini diolah sedikit, seperti tadi saya bilang, mungkin dipotong-potong, dipecah jadi beberapa bagian supaya lebih mudah diterjemahkan, lalu diberikan kepada translator, translator menerjemahkan, kemudian di typesetting, jadi hasil dari terjemahannya itu di typesetting lagi oleh typesetter, dimasukkan ke dalam gambar komiknya, lalu hasil jadinya itu dicek oleh editor dan proofreader. Seperti itu. Kalau udah oke, baru bisa tayang. Seperti itu. Biasanya sih alurnya secara sederhana begitu. Ya, terima kasih Revan. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Nah, selanjutnya nih Mbak ada Siti Husna dari Bispro 5 ya. Ini bertanya tentang dalam menerjemahkan webtoon apakah langsung diterjemahkan ke dalam gambar webtoon tersebut atau apakah hasil terjemahan ditulis dalam format lain? Ya, terima kasih. Oke. Ya, kalau terjemahan langsung ditulis ke dalam gambar webtoon itu namanya proses typesetting Bu Ina. Jadi dan orangnya pun namanya typesetter gitu. Jadi memang dia tugasnya khusus mengetik saja, menyalin gitu. Sedangkan kalau penerjemah itu biasanya menggunakan apa? Kalau saya sih pakainya Excel gitu. Filenya Excel. Jadi ada kolom pertama slide, kolom kedua teks sumber, kolom ketiganya itu adalah teks sasaran. Gitu. Jadi sambil typesetting si typesetter itu bisa typesetternya sih tidak selalu bisa bahasa asingnya itu ya, tapi dia karena ada teks sumber kan dia bisa mencocokkan nih kira-kira tulisannya ini di balon yang mana gitu. Dia bisa melihat kemiripannya di situ. Gitu. Jadi jawabannya ya ditulis dalam format lain ya, biasanya Excel. Dan saya rasa ini juga salah satu format standar dalam penerjemahan ya. Biasanya teks sumber sebelah kiri, lalu sebelahnya adalah teks sasaran. Jadi kurang lebih sama sih webtoon dengan Ya. teks lain. Oke, terima kasih Mbak. Lanjut nih, masih banyak. Dari Evelyn, semester 1A. Dari penjelasan Ibu, banyak sekali kasus penerjemahan itu harus fleksibel dan menyesuaikan metode atau teknik penerjemahannya. Apakah ada suatu aturan atau mungkin kode etik bagi seorang translator
yang tidak boleh dilanggar. Terlebih, translator harus bersifat fleksibel itu sendiri. Atau adakah kasus kesalahan translate di dunia Hmm, profesional webtoon? oke. Enggak. Kalau kode etik ya, kode etik dari translator, webtoon itu sih yang utama dan kebetulan, pernah ditekankan juga oleh, atasan saya di agensi, eee, jadi penerjemah itu ketika menerjemahkan tidak boleh, eee, membocorkan konten yang sedang diterjemahkan itu ke publik. Itu salah satu kode etiknya. Jadi, kadang kan kita pengen ya, mungkin menunjukkan, "Ini loh kita lagi nerjemahin ini," gitu, kayak work in progress gitu ya, WIP biasanya ada, seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak boleh, Bu, karena itu masuknya adalah memberikan spoiler gitu kan, apalagi kalau konten yang kita terjemahkan itu memang belum tayang gitu. Tapi kalau sudah tayang, bolehlah di-share gitu, seperti itu. Kode etiknya lebih ke seperti itu sih, tidak boleh membocorkan materi. Karena kan itu jatuhnya konfidensial ya, gitu. Lalu kasus kesalahan tersebut ada, saya pun pernah mengalami karena ya itu kembali lagi, kan memang ada penerjemahan yang sempurna, gitu. Makanya, itulah kenapa dalam menerjemahkan webtoon itu dia timnya tuh orangnya tuh ada banyak dan berlapis-lapis gitu yang mengecek, ada editor, ada proofreader, editor pun ada 2 lapis gitu. Ada orang Indonesia, ada orang Korea gitu. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan translate itu, gitu. Dan, eee, kesalahan translate bisa terjadi atau bisa juga tadi istilah, perbedaan istilah. Kalau saya pribadi saya pernah mengalaminya karena gini, jadi webtoon yang saya terjemahkan ini, dia itu season-nya udah banyak. Jadi, saya baru mulai menerjemahkan di season ketiga, tapi sebelumnya udah ada orang lain menerjemahkan season 1 dan 2. Dan ternyata istilah yang saya pakai di season 3 itu beda dari 2 season sebelumnya gitu, dan itu dititi oleh pembaca gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu sih yang, apa ya, salah satu problem konsistensi gitu. Dan jangankan terjemahan orang lain, kadang kita sendiri pun suka lupa, dulu kita nerjemahinnya apa, gitu. Jadi masalah konsistensi ini makanya selalu saya tekankan dalam dalam penerjemahan karena itu. Karena saya sendiri pun pernah beberapa karya alfa dan itu sebabnya juga, saya, secara pribadi sering mengecek kolom komentar, gitu. Kalau di webtoon yang udah tayang, saya lihat komentar pembaca apakah ada masukan atau mungkin kritik nih harusnya nih diterjemahkannya ini nih, baru kita cross check lagi kayak gitu. Nanti kadang menjadi bahan diskusi juga dengan tim, lokalisasi yang lain, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya nih Mbak, ada ini lebih ke teknis ya. Bagaimana caranya jika kita ingin menerjemahkan buku atau novel dari luar negeri? Pihak mana yang harus kita hubungi pertama kali? Ini pertanyaan yang mana ya? Yang ini Mbak, ini, Oh ini Mbak ya, Dinita ya? ya betul. Pihak mana yang harus kita hubungi pertama kali? Oke, sebenarnya sih, eee, dari pengalaman saya menjadi penerjemah selama ini, saya tidak pernah, menawarkan diri duluan, biasanya mendapat penawaran gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dalam dunia penerjemahan itu, networking itu sangat penting. Jadi biasanya kita itu dapat klien ya dari klien kita yang sebelumnya gitu. Jadi bisa dari mulut ke mulut atau rekomendasi gitu. Tapi kalau, khusus nih untuk webtoon sebenarnya ada jalur lain ya yang tidak harus apa namanya, mengandalkan koneksi karena di webtoon ini saya kurang tahu ya kalau di platform lain, tapi kalau di Line Webtoon itu dia ada, fitur fast translation gitu. Jadi kalau kita bisa, coba berlatih menerjemahkan di fitur fast translation ini atau kadang dia secara berkala juga membuka lowongan untuk penerjemah freelance, Bu, gitu. Jadi mungkin bisa dicek
di platform webtoon. Kalau untuk buku ya berarti kita cek di, mungkin media sosial penerbitnya ya, kayak Gramedia atau Mizan, Haru, itu yang banyak buku-buku asing itu mereka secara berkala biasanya membuka lowongan sih, untuk penerjemah freelance. Dan biasanya kalau kita sekali udah, pernah menerjemahkan biasanya insya Allah habis itu jalannya terbuka gitu, karena ya tadi based on recommendation biasanya kalau untuk penerjemah itu, gitu. Ya, Mbak sekarang di-take over sama rekan Bu Fariska, enggak? Terima kasih Bu Ina. Baik, saya gantikan untuk membacakan pertanyaan yang Mbak Feli tadi sepertinya ada 2 pertanyaan yang terlewat. Yang pertama dari Atta Najla, Bispro 5A. Saya ingin bertanya pendapat Kakak soal cerita webtoon yang diterjemahkan secara ilegal di platform atau web lainnya. Akan tetapi episodenya sudah jauh lebih banyak daripada di webtoon. Terima kasih. Oh, ini tentang terjemahan ilegal ya? Eh, kalau pendapat saya pribadi sih ya sebagai mungkin kita tergantung ya perspektif kita dulu apakah sebagai pembaca atau sebagai kreatornya, sebagai autor. Kalau dari, sisi pembaca pastinya biasanya ini terjemahan ilegal ini membantu ya, membantu pembaca untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dan biasanya gratis kalau ilegal ini. Jadi biasanya lebih, apa ya, memudahkan dari segi teknologi, maksudnya dari segi aksesnya dan segi ekonominya juga pasti lebih memudahkan. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat dari autor ini, ada sisi positifnya juga. Terjemahan ilegal ini sebenarnya seperti publikasi atau promosi gratis, gitu ya. Di satu sisi dia menjadi promosi gratis untuk orang-orang di luar platform legal tempat dia bernaung. Ya namanya promosi kan pasti, manfaatnya ya dikenal ya, lebih dikenal oleh orang banyak. Tapi minusnya adalah dia tidak mendapatkan keuntungan dari situ, Kak. Sebenarnya setiap kali kita, membaca webtoon secara legal, kita tuh membayar gitu. Jadi kayak ibaratkan gini, kayak kita mendengarkan, musik di Spotify gitu. Kalau kita mendengarkan, secara legal baik Spotify gratis maupun premium, itu setiap kali kita mendengarkan sebuah lagu, royaltinya akan masuk kepada si, penyanyinya, gitu. Tapi kalau kita mendownload secara ilegal, kita sebagai, penikmat memang bisa menikmati, tapi si penyanyinya itu kan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tidak dapat reward apapun gitu dari hasil karyanya dia. Jadi mungkin ini lebih ke apa ya, etika mungkin etika dan moral ya, masalah seperti itu. Jadi mungkin itu tadi, karena kan namanya autor itu kan dia membuat karya itu pasti untuk, eee, mencari nafkah juga, bukan hanya untuk supaya dikenal, tidak hanya untuk popularitas atau untuk, kesenangan pribadi gitu kan, tapi pasti ada faktor ekonominya juga dan ketika, pembaca mengakses terjemahan ilegal ya berarti dia sudah, apa ya, membaca secara gratis tanpa izin dari si autornya itu, kecuali memang si autornya itu yang memberikan, men-share terjemahan ilegalnya, tapi sangat jarang ya, bahkan bisa dibilang tidak ada autor yang membagikan terjemahan ilegal karena itu pasti kan dia ingin mendapatkan setidaknya royalti atau reward lah atas konten yang sudah dia buat, seperti itu. Karena kan untuk proses membuat komiknya sendiri ini di luar penerjemahan saja itu sudah, eee, apa ya, sebuah proses yang melibatkan banyak pihak gitu kan ada dalam webtoon itu, komik itu dia ada,
yang menggambar, ilustrator, ada yang membuat cerita, ada yang mewarnai, gambarnya, ada yang line art, yang guys, ada yang bagian membuat background, segala macam gitu. Jadi, kalau misalnya semua orang itu kan perlu dibayar gitu. Nah, ketika kita membaca secara ilegal, membaca terjemahan ilegal, ya berarti kita tidak menghargai, jerih payah orang-orang yang sudah bekerja dalam tim itu sih. Sebenarnya lebih ke masalah etika sih kalau saya bilang ya, gitu. Baik, terima kasih Mbak Feli. Pokoknya intinya tidak dianjurkan ya untuk melakukan hal Iya. tersebut. Nggak sesuai dengan etika, not very demure, not very cute to Iya, see. kalau bahasa sekarang gitu ya. Ya, bahasa kekinian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Atala. Apakah Mbak dalam proses penerjemahan ini bekerja sendiri atau dalam sebuah tim? Mmm, dari oh, oke. Kalau menerjemahkan saya sendiri ya, sendiri. Karena, eee, kalau saya pribadi apalagi untuk konten atau teks yang dia sifatnya sastra, teks sastra itu kan dia punya ya karakteristik atau apa yang bisa dibilang, dalam sebuah karya sastra itu dia punya satu kesatuan konsep dan biasanya dia ini koheren dari awal sampai akhir, ada gaya bahasa yang sama, atau gaya penceritaan yang sama, atau tema yang sama, istilah yang sama, seperti itu. Nah, ketika teks sastra dikerjakan oleh lebih dari satu orang, itu akan terjadi kemungkinan perbedaan gaya, dan itu sebenarnya sangat dihindari, karena kita sebagai pembaca pun tidak nyaman ya membaca, sebuah teks yang lagi enak-enak baca tiba-tiba gaya gaya penulisannya ganti, gitu. Padahal ceritanya masih sama, gitu. Itu kan, juga dihindari, makanya kalau dalam penerjemahan webtoon pun biasanya hanya satu orang sih, setahu saya pun juga gitu. Sama kayak menerjemahkan teks lain, kayak teks buku gitu, buku fiksi atau non fiksi juga, biasanya juga hanya satu orang. Kalau secara legal ya, karena ada kasus, kayak dulu waktu saya masih mahasiswa, saya menerima tuh, project yang sebenarnya teman saya, dia dapat project penerjemahan itu atas nama dia sendiri, tapi karena dia tidak sanggup jadinya dibagi-bagi gitu. Cuman kan pada akhirnya kan, teman saya itu ketika semua anggotanya sudah mengumpulkan hasil terjemahannya, dia tetap harus jadi editor yang menyamakan gaya bahasa, gitu. Sedangkan kalau dalam webtoon, itu sangat sulit dilakukan kalau, ada lebih dari satu penerjemah. Gitu, karena sifat dari si webtoon itu tadi kan kejar tayang, kalau misalnya ada lebih dari satu penerjemah, berarti step yang harus dilakukan jadi semakin banyak, waktunya semakin sempit, jadi tidak efektif, tidak efisien. Mungkin kalau, penerjemahan yang kolaboratif gini, bisa untuk teks lain ya, tapi kalau untuk teks sastra, khususnya webtoon, tidak bisa. Kayak saya sih selalu Baik, bekerja sendiri biasanya. ya. Berarti satu judul webtoon, satu penerjemah. Idealnya Mhm, gitu ya, Mbak? iya. Sebaiknya, Bahkan ketika idealnya. saya pernah juga menerima, apa, project yang saya mulai di tengah-tengah gitu. Jadi awalnya dikerjakan oleh orang lain, lalu setelah beberapa episode 10 gitu, misalnya 10 episode, diganti nih jadi saya. Saya tetap harus mengerjakan dari ulang, diminta oleh, tim webtoon untuk mengerjakan dari ulang. Pertama, untuk memeriksa apakah ada kesalahan translasi di 10 episode yang awal itu. Kedua, untuk menyamakan gaya bahasa, gitu. Supaya gaya bahasa dari episode 1 sampai seterusnya itu sama, gitu. Iya, baik. Seragam dan selaras ya, Mbak. Mhm, betul. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Wow, panjang sekali pertanyaan ini, Mbak. Buat Mbak Feli, ternyata ini sangat menarik ya. Dari Indah ya, Indah Lestari, mau nanya nih, Kak, kan selain teknik, ekspresi yang udah dijelaskan, apakah ada metode penerjemahan lain yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan webtoon? Mmm.
Ini teknik ekspresi yang tadi Terjemahkan ada di ekspresi. slide itu sebenarnya lebih ke teknik penulisan dari POV si autornya itu ya, bagaimana dia mengekspresikan ceritanya dia, kan bisa melalui narasi gitu ya. Kadang kita melihat ada teks yang sifatnya narasi di dalam cerita. Ada juga bisa berupa dialog tebal yang ya ditulis dalam balon-balon kata. Dan ada juga yang sifatnya dia bunyi-bunyian kayak tadi, bisa berupa adverbia atau efek suara. Jadi eh sebenarnya itu 3 jenis teks yang ada di dalam webtoon dan yang utama sih itu sih ya, kalau menurut saya. Dan kalau untuk metode penerjemahan lain yang harus diperhatikan, sebenarnya ketika kita menerjemahkan itu, kita kan tidak hanya menggunakan satu teknik ya, mungkin untuk Bu Ina dan, Mbak yang lain yang profesi sebagai penerjemah juga mungkin sepakat bahwa ketika kita praktik menerjemahkan semuanya kita pakai sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya tidak bisa tentukan atau diatur dengan mutlak ini harus pakai teknik ini gitu, pokoknya harus yang ini atau metode ini, nggak bisa. Kita lebih ke lihat situasi, lihat konteks, lihat kebutuhan dari situ bagaimana, gitu. Yang penting sih kembali lagi ke tujuan awal penerjemahan, yaitu menyampaikan pesan. Pesan itu tidak hanya secara tekstual, tapi juga hal-hal yang sifatnya, substansial juga ya, gitu. Jadi yang tersirat atau intensi si penulis itu kita juga kalau kita menangkap ada intensi atau, eee, tujuan si penulis ya sebisa mungkin kita sampaikan juga di dalam teks, gitu. Jadi untuk teknik atau metode Ya, ya situasional. intinya ada gabungan beberapa teknik lah ya, Pak, ya, nggak mungkin cuman satu teknik terus-menerus untuk menerjemahkan, teks, apalagi teks sastra, pasti akan kaya akan teknik untuk penerjemahannya. Baik, Mbak, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari, Dea Roben, Bispro 3A. Siang Mbak, saya Roben dari 3A mau nanya bagaimana sang translator memastikan keakuratan terjemahan tanpa mengorbankan humor, jokes, emosi, karakter dalam dialog webtoon. Pertanyaan yang cukup baik ini Mbak ya. Silakan Mbak Lovely. Ini juga jadi pertanyaan semua orang kayaknya. Karena paling sulit menerjemahkan humor ya Mbak. Iya. Tapi kalau menurut saya sih ya kembali lagi dalam penerjemahan itu ada istilah, loss and gain gitu. Jadi kita pasti kehilangan sesuatu dan menambahkan sesuatu gitu. Jadi tidak ada terjemahan yang 100% akurat, 100% sama suasana, nadanya, intensinya, pesannya, jiwanya itu 100% enggak sama. Mungkin kita hanya bisa mendekati 100% itu kayak 90 atau 80% gitu. Jadi, mungkin lebih kalau kita mengorbankan pasti ada yang dikorbankan. Kadang, mungkin kembali lagi ke penerjemah, kadang untuk penerjemah ya mungkin selera humornya beda nih dari si autor. Kadang kita sendiri juga nggak nangkep gitu. Makanya apa yang diterima oleh pembaca itu sebenarnya adalah pemahamannya si penerjemah, bukan, tidak murni, teks atau pesan dari si autor itu sendiri. Jadi bagaimana ya, kalau untuk memastikan keakuratan terjemahan sih tadi ya kembali ke editor, ada bantuan editor untuk reader. Tapi soal pengorbanan sih, ini adalah sesuatu yang sebuah apa ya, keniscayaan kalau saya bilangnya dalam dunia penerjemahan, pasti ada pengorbanan gitu, tapi, kadarnya yang kita atur, jangan sampai hilang sama sekali atau ya tadi makanya ada, istilah lokalisasi, kita berusaha mengganti padanannya dengan mungkin dengan nuansa humor yang sama, tapi mungkin, jokes-nya berbeda tapi nuansanya sama, itu kadang bisa dipakai seperti itu, atau bisa juga kita menerjemahkan setia tapi nanti diberi, catatan, gitu. Kan kadang kita lihat ya kalau di penerjemahan apalagi kalau paling sering sih di Fans Translation saya lihat ada istilah, eee,
translator notes gitu, catatan dari penerjemah. Biasanya dia memberikan penjelasan tentang konteksnya ini gimana, kenapa ini bisa jadi jokes, kenapa ini dianggap lucu oleh, author atau ya hal-hal seperti itu, jadi tambahan konteks. Tapi kalau dalam terjemahan legal, biasanya sih sudah tidak ada translator notes itu, karena biasanya mereka lebih cenderung ke lokalisasi gitu. Karena kan sebenarnya catatan kaki penerjemah itu, apa ya, dia itu mengurangi esensi dari snack culture itu sendiri. Terlalu banyak informasi gitu, sedangkan si webtoon sebagai snack culture ini ya harus menjadi sebuah konten yang mudah dan cepat dinikmati gitu. Kalau misalnya ada tambahan teks kan berarti kan readers butuh waktu lebih untuk mencerna gitu. Kayak gitu sih. Jadi paling ya itu sih, Ya. kalau kurasi ya, kerjasama dengan editor dan proofreader. Kalau humor, jokes, emosi ini ya kembali lagi ke kepekaan si penerjemah itu terhadap teks. Dan itu sesuatu yang perlu diasah terus, tidak bisa Iya, muncul tiba-tiba dalam sekali kerja gitu ya, harus, tergantung jam terbang gitu, semakin banyak jam terbang membaca. ya, jam terbang Mhm, adalah kunci. iya betul, untuk mengasah kepekaan itu sih, seperti itu. Iya, ya, saya setuju, Mbak. Semua all beginning is difficult, tapi kita harus terus mengasah itu ya, untuk jadi Betul. baik dalam menerjemahkan, jadi bagus hasil terjemahan. Berikut ada pertanyaan yang sangat menarik nih Mbak dari adik kita Bispro 1B namanya Keisha Alika Zahra. Pertanyaannya adalah, Mbak, saya mau tanya, apakah tahu kalau ada terjemahan yang sengaja disalah-salahkan? Misalnya nih Mbak, ada kasus terjemahannya disalah-salahkan atau dilebih-lebihkan untuk memasukkan atau menginsert pandangan politik dari penerjemah nih. Agak susah ini ya pertanyaannya. Tapi ada nggak sih Mbak kayak gitu? Kan biasanya ada juga webtoon. Ada. Terus pertanyaan kedua ini, menyambung dari pertanyaan Keisha, apakah ada webtoon terkait politik cerita-cerita webtoon berkaitan dengan politik? Oh. Mbak Feli sudah menemukan? Kalau yang menyinggung, kalau secara konten ya, kan misalnya konten dari Korea gitu, webtoon dari Korea, kadang ada memang kontennya dia menyinggung situasi politik di sana. Tapi kan kembali lagi kita kan posisinya sebagai penyampai pesan ya, bukannya mereka ulang atau me-recreate, pesan itu gitu. Jadi sebenarnya kita, apa ya, perlu bersikap netral sebagai penerjemah kalau dalam hal ini sih. Jadi memasukkan pandangan politik penerjemah itu bisa dibilang tidak, ya bukan hal yang baik, karena kan pembaca itu kan sangat bergantung pada interpretasi dan apa yang diberikan oleh penerjemah gitu. Tanpa tahu nih di belakangnya ini, di balik proses ini, apakah si penerjemah ini menambahkan pemikirannya sendiri atau tidak, kayak gitu. Nah, tapi kan ketika si pembaca sudah mengakses terjemahannya itu, yang dia tahu adalah, "Oh ini teks ini nih asalnya dari autor." Jadi malah sasarannya itu ke autor. Misalnya ada hal-hal yang misalnya kontroversial atau gimana gitu, padahal bisa jadi kalau misalnya kasusnya seperti yang dicontohkan Mbak Keisha ini kan bisa jadi ternyata ada faktor campur tangan si penerjemahnya itu sendiri, kan berarti itu, apa ya, ya kembali lagi nih mungkin secara moral ya tidak baik ya karena menambahkan pandangan sendiri gitu, seperti itu. Tidak boleh sih sebenarnya. Saya pernah juga kok, menerjemahkan, beberapa kali, bukan di webtoon sih, lebih ke buku gitu, di mana kontennya itu tidak sesuai dengan prinsip saya pribadi gitu. Heeh, tapi ya pada akhirnya saya tidak bisa, teks itu, karena itu bukan punya saya. Saya hanya, menyampaikan kembali dan bagaimana persepsi pembaca itu adalah, apa ya, itu haknya pembaca untuk mau berpikiran seperti apa, mau menanggapi seperti apa autornya gitu. Jadi itu bukan tanggung jawab penerjemah untuk, eee, mengubah isi pesan ya supaya sesuai dengan prinsip si penerjemah gitu. Kecuali, mungkin ya kalau misalnya konteksnya si penerjemah ini bisa
berkomunikasi langsung dengan author, bisa memberi saran. Saya ada beberapa kali seperti itu, jadi menerjemahkan buku, kemudian kebetulan di dalam bukunya itu tuh ada bagian yang si penulisnya itu membicarakan tentang Israel, gitu. Nah, di situ saya memberi saran kepada autornya, ini isu tentang Israel nih sentimennya tidak bagus di Indonesia, jadi ya bisa jadi berbahaya atau justru ditanggapi negatif oleh pembaca. Jadi kalau kayaknya lebih baik kalau misalnya bagian itu dihilangkan, kayak gitu. Paling sejauh hanya bisa memberi saran sih, tidak bisa langsung mengubah tanpa sepengetahuan autor itu tidak boleh, gitu sih. Iya. Baik, Mbak. Satu lagi nih Mbak, ada pertanyaan pamungkas ya, dari Pak Zilal. Pak Zilal juga kebetulan dosen di Bispro. Pertanyaannya cukup, menarik ya, bukan cukup tapi sangat menarik. Saya bacakan ya Mbak. Mbak Feli, salah satu concern di industri penerjemahan kreatif di Indonesia seperti subtitling dan penerjemahan komik adalah standar rate penerjemah dari publisher yang seringkali jauh di bawah rate penerjemahan lainnya. Sementara tuntutan deadline cukup ketat. Saat ini kalau di penerjemahan webtoon apakah juga terjadi? Atau apakah ada tips dan trik untuk mahasiswa di sini untuk masuk atau terjun ke industri penerjemahan? Ya. Ya, ini masalah rate atau upah ya, upah penerjemahan ini memang masalah yang kompleks dari dulu ya. Saya rasa saya sendiri pun sering mengalami gitu. Dan memang ya pasti problemnya itu karena dihadapkan dengan tuntutan apa ya, waktu pengerjaan yang sangat sempit gitu ya, sangat singkat. Di dunia penerjemahan webtoon, alhamdulillah sih so far saya tidak mengalami, bahkan untuk rate itu saya mengalami apa ya, sempat mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau di awal tuh saya dibayar sekian, lalu setelah sekian lama, setelah beberapa waktu lama, mungkin setahun kemudian ada kenaikan gitu. Jadi kalau yang saya simpulkan sih mungkin kembali lagi ke jam terbang ya, kalau misalnya memang sudah lama berkecimpung dan hasil terjemahannya berkualitas, itu bukan tidak mungkin apa ya, bisa mendapatkan honor yang lebih layak gitu sih ya, yang lebih memuaskan lah untuk penerjemah gitu. Cukup menjanjikan berarti ya, Ya Mbak, cukup sih kalau adik-adik saya mahasiswa bilang ya, bahkan khawatir. kalau saya bandingkan ya sebenarnya untuk webtoon itu lebih, karena kan saya juga menerjemahkan buku. Kalau dibandingkan mungkin lebih memuaskan webtoon daripada buku. Cuman ya itu tantangannya, dia waktu pengerjaannya lebih sedikit dan ya dengan berbagai isu yang tadi saya sampaikan di PPT. Cuman mungkin kalau di buku itu ada nilai, ada benefit yang mungkin dia sifatnya bukan uang, yaitu kredit. Kalau di buku itu kita dapat kredit di bagian depan ya, penerjemah siapa, penulis siapa, penerjemah siapa, dari itu sangat bisa menambah nilai kita di CV. Itu sih sebenarnya menurut saya apa ya, benefit yang sifatnya bukan materi gitu. Kredit di buku yang diterjemahkan itu kan sebenarnya juga menunjukkan jam terbang kita sudah sejauh mana gitu. Jadi tidak semua benefit dalam pekerjaan itu sifatnya materi, tapi kalau memang memang lebih mau fokus ke materi gitu ya, mungkin tidak saya sarankan menerjemahkan buku mungkin ya, kayak gitu. Mungkin konten-konten seperti webtoon atau penerjemahan, takarir itu lebih memuaskan itunya ya, fee-nya, gitu. Tips dan trik Iya, Mas Mbak. mhm. Mahasiswa tips dan triknya kira-kira apa nih, Mbak? Ya mungkin bisa Untuk kalau untuk mencapai webtoon bisa posisi kayak Mbak mhm, Feli. Amin. webtoon itu mungkin bisa mulai dengan membuat fans translation dulu ya, tapi yang legal. Saya sarankan sih legal, kalau ilegal itu kan
dia tantangannya banyak gitu, karena dari websitenya sendiri kalau ketahuan sama pihak, pemilik lisensi legalnya itu websitenya bisa diblokir kayak gitu, bisa dihilangkan kayak gitu. Jadi mungkin kalau memang mau mulai dari fans translation ya secara legal di tiap platform ada kok fans translation atau ya apply langsung ke itu, ke tiap, apa namanya, platformnya Bukalapak. Karena saya lihat sih kebutuhannya masih sangat banyak ya, masih masih sering, platform itu membuka loker penerjemah freelance, karena kan kayaknya tiap bulan selalu ada judul baru dari berbagai negara. Cuman memang yang mayoritas sekarang masih banyakan Korea dan Cina ya, kalau bisa dilihat, Cina, Thailand, tapi tidak menutup kemungkinan dari negara lain pun banyak, gitu. Dan, penerjemahannya pun tidak selalu ke bahasa Indonesia, ada juga yang ke bahasa Inggris, kalau kalau misalnya bisa, gitu. Dari Indonesia ke Inggris itu juga ada, atau Indonesia ke Korea juga ada, waktu itu teman saya ada seperti itu, gitu. Jadi tidak selalu tidak Iya. harus bahasa sasarannya Indonesia sih. Iya. Mbak, saya penasaran. Pinisirin nih. Mbak Feli sekarang lagi, kalau boleh tahu lagi pegang berapa judul ya untuk webtoonnya? Kalau kalau sekarang yang ongoing ada 2, yang masih, Aduh. yang setiap minggu. Nah, itu bagi waktunya itu gimana, Mbak? Nah, ini memang, agak tricky ya, karena kan saya selain jadi penerjemah, saya juga mengajar gitu di kampus, jadi Nah, memang agak susah bagi waktu. Eee, tapi dari agensi itu mereka biasanya memberikan jadwal gitu. Jadi mereka udah mengatur jadwal, misalnya saya ada 2 judul, dia udah kasih timeline-nya, setiap bulan diperbarui. Jadi saya harus setor di hari ini, tanggal ini gitu, episode berapa gitu. Jadi selama itu patuhi sih tidak ada masalah sih sebenarnya. Jadi mau mengerjakan kapan pun, mau ngirim tengah malam pun, asal sesuai jadwal sih nggak apa-apa, gitu. Cuman memang iya. ya tadi ya, karena webtoon ini dia sifatnya kejar tayang, kadang di saat saya harus setor misalnya hari Rabu, kadang baru dapat filenya itu hari Selasa pagi, gitu. Jadi mau nggak mau harus dikejar-kejaran juga sih. Tapi Iya, Mbak. so far sih saya rasa worth it ya dengan, reward yang diterima, Iya. jadi masih diteruskan. Yuk, ibu-ibu, adik-adik, yuk kita join di apa namanya tadi? Fans. Fans translation Iya. untuk latihan ya. Iya. Oh iya, nih Mbak, sepertinya masih ada sedikit tambahan nih dari Pak Zilal, tapi sepertinya ini merupakan sambungan dari yang tadi Mbak, yang dari pertanyaan adik Kesya mengenai penerjemahan yang suka misalnya mengubah sedikit atau memasukkan pandangan. Nah, terkait dengan isu LGBT mungkin Mbak, yang agak-agak sensitif misalnya di Indonesia, dari penerbit sendiri sering minta untuk entah disamarkan, entah diperhalus, kayak pesan khusus. Biasanya sih, ini kan jatuhnya editing ya, dia mengubah konten yang sudah ada gitu, disesuaikan dengan situasi di sini, biasanya itu terjadi di level editor gitu. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan, mereka melihat lagi secara keseluruhan, ini kayaknya kurang ini nih, kurang cocok nih apa, ditampilkan di Indonesia. Biasanya nanti entah mereka sensor atau mereka, eee, ganti bahasanya, seperti itu. Jadi biasanya di level editor sih, biasanya kalau untuk penerjemah bisa sih melakukan apa ya, self editing bisa, tapi nanti biasanya di level editor dilihat lagi. Tapi so far sih saya belum pernah sih menerjemahkan judul yang memang ada misalnya kayak isu LGBT yang secara, terang-terangan gitu. Kalau tersirat kadang ada ya secara subtle gitu, tapi, mungkin dari editornya menganggap itu masih bisa diterima jadi lolos, gitu. Tapi kalau yang sangat vulgar itu so far nggak ada. Atau terkadang gini, dia kalau memang ada adegan yang terlalu vulgar atau bisa, apa ya, triggering atau isunya yang sangat kontroversial, itu biasanya ada
disclaimer di awal episode gitu. Episode ini mengandung adegan yang memuat misalnya konten LGBT gitu. Harap apa misalnya kebijakan pembaca dalam menikmati episode ini kayak gitu. Biasanya ada disclaimer seperti itu. Kalau dari pihak webtoonnya sendiri. Baik, Mbak, sebenarnya ternyata masih ada lagi pertanyaannya. Padahal waktu kita sudah tinggal sedikit, tapi saya bacakan lagi ya. Iya, tinggi sekali antusias adik-adik ini, Mbak, membahas tentang penerjemahan webtoon. Karena mereka bisa relate ya, mereka juga penikmat webtoon. Jadi why not gitu, sambil menikmati, sambil berlatih penerjemahan. Mbak, ini terkait pertanyaan yang agak menyimpang katanya dari Bu Dinita. Pernah nggak Mbak Feli menerima permintaan penerjemahan yang sepertinya penipuan atau fraud? Misalnya terus dia melampirkan invoice, tapi ternyata setelah dicek dan recheck, itu ternyata penipuan. Kalau saya pribadi sih belum pernah ya. Tapi saya sering sih melihat beberapa kali ada keluhan seperti ini di media sosial. Ada juga yang kliennya ini dia berkedok apa sih tes gitu ya, tapi dia diminta untuk menerjemahkan banyak gitu, sudah langsung banyak dan ternyata tidak dibayar gitu. Kedoknya itu hanya apa tes untuk menguji kemampuan si penerjemah, padahal sebenarnya itu adalah proyek itu sendiri gitu. Ada hal seperti itu dan ini juga permintaan menerjemah yang ternyata malah kita disuruh bayar gitu ya. Mungkin ini kembali lagi ya, kita mungkin perlu berhati-hati ketika menerima sebuah proyek itu dilihat lagi sumbernya, kliennya ini dari mana. Sebisa mungkin sih dari orang yang memang kredibel, entah itu dari penerbit yang jelas gitu ya, dan bisa ditelusuri. Terus kalau memang dia individu bukan dari sebuah perusahaan ya harus dipastikan baik-baik sih identitas dan informasi lainnya karena ya itu ini udah jatuhnya scam ya. Kalau Iya, jatuhnya tadi scam. alhamdulillah belum pernah, saya selalu Karena Mbak Feli dibawa agensi resmi ya, Mbak ya? ya agensi resmi dan ketika saya menerima proyek ini juga di awal ketika saya menerima itu saya ketemu langsung dengan saya bilang bosnya ya gitu, atasannya gitu. Jadi saya tahu orangnya seperti apa gitu, identitasnya bagaimana gitu. Jadi kredibel sih. Itu sih sebenarnya yang perlu dipastikan ya, tidak hanya penerjemah yang perlu kredibel, tapi klien pun harus dicek kredibilitasnya lagi. Iya. Baik, Mbak, ada satu lagi pertanyaan terakhir ya. Mohon tidak ada lagi yang bertanya ya, adik-adik. Waktu kita sudah habis. Jadi pertanyaan terakhir adalah terkait legalitas untuk Mangadex itu sebagai himpunan scan letter, gimana, Mbak? Legalitasnya sepertinya gimana menilai legalitas dari sebuah himpunan scan letter yang ada di Mangadex? Atau seperti sejenis Mangadex. Mangadex ya, tahu himpunan scan letter atau official author. Oh, intinya sih kalau memang dia punya hubungan langsung dengan author, maksudnya dia memang dapat konsen ya, dapat izin dari author untuk menerbitkan terjemahan, karena bisa jadi karya dari si author itu mungkin memang belum ada terjemahannya yang resmi. Saya rasa sih masih nggak apa-apa ya. Mungkin memang dari intinya gini, yang penting si autornya itu tahu bahwa karyanya itu diterjemahkan, intinya ada konsen dari si autornya itu, ada izin, dan ya kembali lagi ke autornya itu apakah dia memberi izin. Tapi yang jadi masalah itu kan sebenarnya kalau karya si autor ini nih lisensinya ini dipegang oleh suatu platform gitu, dan platform itu yang punya hak untuk menyebarluaskan konten itu gitu dalam bentuk apapun, dalam bahasa apapun. Jadi biasanya masalahnya tuh
yang berbenturan tuh di bidang legalitas yang seperti itu gitu. Lisensinya itu ada di siapa. Kalau memang lisensinya ada di author mengizinkan untuk dibuat scanlation ya why not gitu kan. Tapi kalau memang kontennya dia sudah hak ciptanya atau hak tayangnya sudah dipegang oleh suatu platform ya berarti kan kita tidak bisa ya. Si autornya pun dia tidak bisa sebenarnya untuk menyebarluaskan kontennya sendiri di luar platform yang sudah dia taken contract gitu. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Feli atas sharing session-nya hari ini. Banyak sekali insight Iya. yang kita dapatkan, baik dari segi kami sebagai dosen, pengajar, dan juga adik-adik mahasiswa yang nanti mungkin berencana ingin berkarir di dunia penerjemahan webtoon ya, karena mereka bisa lebih relate dengan kehidupan webtoon sehari-hari. Mbak, sebelum dan adik-adik mahasiswa mohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil foto bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini juga tolong menyalakan kameranya ya. Lalu posisinya duduk. Ya, silakan duduk, duduk. Ya, jangan berdiri, jangan berbaring juga, duduk ya. Oke, yang proper. Iya, ini siapa nih yang belum kelihatan? Filza. Pro PNJ Mbak Tiwi ya? Pak Azza mungkin bisa diaktifkan kameranya. Rafa, Zahran. Oke. Baik, ya. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Layar pertama. Terus yang berikut. 1, 2, 3. Ada Bu Inanti di layar kedua. Layar ketiga. Ini nggak ada siapa-siapa ini. Ini maksudnya mati semua kameranya. Layar keempat. Layar kelima. Keenam dan ketujuh. Selesai. Baik Mbak Feli, terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya hari ini buat bapak-bapak dosen. Nggak bisa mainin video. Yang juga sudah hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Saya nggak bisa masukin video. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Keisha, kita udah mau selesai. Baik, saya rasa cukup ya sampai di sini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di kulum-kulum selanjutnya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Feli, Bu Inanti, Pak Zilal, dan semuanya. Terima kasih.